aku dan aku adalah Bapa, dan jika kamu melihat aku maka kamu melihat Bapa. Mereka dia itu Di mana aku lihat dia adalah Bapa? Di mana itu? Jangan kau ngawur-ngawur. aduh, ini dia Bang di Yohanes ini Bang. Aku berkata Yohanes, jika kamu jikalau kamu tidak percaya bahwa aku dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, macam mana ini lagi Bang? berarti Yesus adalah Bapa. Iya. Karena kan Berarti yang disalib Bapa. iya, aduh, gimana? Kok Yesus adalah Bapa? Gimana nih? Tritunggal, bongak kali. Aduh, bodoh. Akulah dia, kata Yesus. Dia itu siapa? Tritunggal, tahu kau Tritunggal? Aduh, Tahu. bodohnya kau ini. Oke, akulah dia. Dengar aku. Sekali lagi dengar. Bapa di atas, ya kan? Di atas. Bapa di atas. Surga. Dengar dulu. Nanti kau ngomong apa? Nanti salah ngomong. Bapa di atas. Ya kan? Iya. Allah itu menurunkan firman-Nya. Paham gak kau? Paham. Setelah dia menurunkan firman-Nya, dia berdoa, ya Bapa, tolonglah aku. Iya benar. Yang berdoa siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. iya kan gini Bang. Abang ini nggak paham. Dia ini menjadi manusia. Aduh, lamanya loadingnya lama kali. Dia menjadi manusia. Itu Iya, dia menjadi manusia. Nggak paham dia itu. Dia Iya, nggak paham. dia- Nggak paham dia nih, ku tengok. Aduh. Loh, yang lahir Dia Tuhan pura-pura nggak tadi. paham. Loh, aku bingung Bang. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Biar ku jelaskan satu kali lagi ya. Iya, silakan. Tritunggal, oke? Tritunggal. Bapa di atas, ya. Bapak di atas, Mama di bawah. Makanya kalian ini. Baru aku mau jawab, udah dijawab duluan. Bapak di atas, Mama di bawah. Mama semua selalu Ya, Bang JH juga nggak boleh menjelaskan Tritunggal begitu. Bapak di atas. Apaan? Itu kan jadinya Tritunggal hierarki itu namanya. Bukan gini. Jadi gini Bang. Jadi kan maksud aku kan gini tadi Bang. Omelin. Nah, Bapak gini, di surga gitu loh yang benar, jangan bapak di atas. jadi kan gini Bang. Jadi kan memang kenyataannya Bang. Aku kan berbicara kenyataan bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa. Jadi kan Bapa itu kan memang di atas. Jadi Yesus itu memang waktu Mama saat di bawah. dia jadi manusia. Jadi kan ini kan Tritunggal Bang. Dia kan firman dari Allah itu. Jadi kan bukan berarti dia itu apa, maksudnya itu dia Tuhan 100% enggak Bang. Dia kan memang mati dia kan, nah memang dia berdoa kan, memang kenyataan dia berdoa kan. Nah jadi kan berarti Bapa itu memang di atas dan Tuhan Yesus itu memang dia firmannya di bawah turun ke bumi. Dia turun ke bumi Tritunggal sebagai itu sampai saat ini itu masih belum salah itu, dileburkan, masih belum dipatenkan, masih simpang kau siur. itu, kau itu guru gembul, kau itu guru apa kau itu, kau diam aja, kau nggak paham kau itu. Kau sekolah teologi kau. Saya 20 tahun belajar Kau Bible. ini apologet apanya kau ini? Mana ada Kau bilang apologet? salah. Ya kau pengertian bilang, Tuhan itu kamu tafsirkan gitu loh. Bukan, Tritunggal kamu lah, ini sekolahnya 100% apa? manusia Membilang lah, 100% tapi itu Tuhan salah, lah. sekolah kau apa? Tuhan itu tidak Apa? ada bisa Apa ditafsirkan. sekolah Tuhan kau? itu Wih. tidak bisa melihat. Yesus sudah berkata, Kau itu sekolah tidak apa? seorang Kau itu- pun dapat kau melihat itu- Bapak. Sarjana apa? Itu kau? udah Sarjana apa kau? diterangkan. Sarjana apa kau? Ha? Kau Gitu. sarjana apa? Itu nggak perlu sarjana, nggak perlu sekolah pinter, orang Aduh. yang rendah hati dengan orang masuk Maksud logika. kau gitu gini, loh. kau lebih pintar daripada seluruh pendeta seluruh agama di dunia ini ya. Iya, Kau setidaknya itu kita mengenal Tuhan dengan aduh, baik kau gitu makanya loh. kau bilang jangan kau bilang ngomong salah-salah Alkitab itu, Bos. Nanti kau Memang benar Tritunggal itu emang ada dileburkan, belum dipatenkan, masih simpang siur. Ada. Cumanya kau nggak paham. Muncul Tritunggal abad keberapa? Tahu nggak? Abad ke 325. Kenapa? Apa? Siapa yang mencetuskan? Itu Alkitab itu memang sudah ada, tapi itu karena ada
beda Nggak pemahaman. ada di Bible Beda kata pemahaman, Bos. Tritunggal, nggak ada. Coba Aduh, buka ayatnya, aduh. mana ada kata Tritunggal? Sekolah teologi, sekolah agama Kristen pun Mana enggak. ada di Membilang Alkitab? Coba salah. tunjukkan satu Bodohnya kau ayat ini, minta aja. ampun kau. Ada di Kau Alkitab, ini ada nggak apologet kata biasa, Bapa itu Bos. Tritunggal? Yesus itu Sadar berkali-kali kau, Bos, mengatakan sadar kau, Bos. Bapa Sarjana itu kau, lebih sarjana, ada besar sarjana daripada kau. aku, ya kan? Jadi artinya kita harus menyembah gitu loh, mengikuti apa yang Yesus jangan ajarkan. kau bilang kitab kami salah, Bos. Kau itu sarjananya Saya tidak nggak ada, Bos. mengatakan Alkitab kamu Aduh, salah. aduh. Saya hanya mengatakan gagal Sekolah paham. kau nggak ada, Bos. Sekolah kau itu nggak ada, Bos. Anda tidak mengenal aku, bisa menjasmin aku sekolah tidak ada. Waduh. Iya, jangan Sebenarnya- aku Bang sebenarnya gini Pak Bos ya. Guru- Ini ya Bos ya. Aku Guru Al-Qur'an Gembala, itu tidak begini, ada Pak aku Jiha. salahkan. Al-Qur'an tidak ada aku Pak salahkan, JH, Bos. Pak JH, kitab Anda itu tidak salah, kitab Anda itu benar. Yang salah Iya, itu cuma kata ini pemahaman kata Anda tentang guru-guru ini, kita. guru bonga ini. Saya Iya. tidak mengatakan Alkitab itu salah. Daripada statement Iya, saya dia tidak tidak mengatakan itu. Saya Ah. mengatakan Anda gagal paham. Jadi Ya, seolah-olah itu. guru-guru apa ini, guru ini kayak sarjana teologi tinggi dia Bang, kayak S5 dia S5. Orang sekolah teologi juga percuma. Sekolahnya masa Tuhan nyembah Tuhan. Hmm. Iya, ini sok jago ini, sok apa? Padahal dia ini cuma masuk ke room-room apologet tapi gayanya Ini Bang- ini Alkitab Bang itu Mika salah, Sianipar Alkitab ya? itu salah kan gitu kan? Sebelum kamu masuk ke Host, Kobal Bang. ini, saya udah lama di sini. Tanya dong. Iya, Aku tapi sianipar jangan juga kita ini. Bang, gini Bang, jangan kita ini menyalah-nyalakan Alkitab Iya. itu seolah-olah Abang ini Saya tidak menyalahkan Alkitab. Saya mengatakan Bible itu adalah firman dari Tuhan, yang diilhamkan oleh Tuhan di 2 Timotius, ya kan? Iya. Itu untuk mengajar kebenaran, yang meluruskan, ya kan? Iya. Saya Jangan mengatakan ngotot-ngotot, itu, jangan ngotot-ngotot Bang. Maksudnya jangan cuman, ngotot-ngotot. Abang itu saya mau tidak benar, mengotot. jangan ngotot-ngotot. ya kan? Pemahaman Anda Nah, itu nah. gagal paham. Karena gitu abang loh. ini Bang ya, abang ini cuma apologet biasa ya, sarjananya nggak ada, sekolahnya nggak ada, jadi kita harus sadar diri. Pak JH jangan memframing Pak JH, udah itu aja apa Dilanjut lagi, diskusi dilanjut aja lagi. diskusi aja nggak usah Kalau diskusi baik-baik nggak apa-apa, tapi kalau kita apa dipaksa itu untuk Kan, mengakui, Pak JH, Pak JH, Pak Guru Gembala tadi mengatakan bukan Alkitab yang salah, tetapi pemahaman Anda tentang Alkitab itu yang salah. Tuh, dari mana gini Bang, dengar. dari mana pula dia mengatakan itu pemahamanku salah sementara Nah, di aku sini ini kita orang bukti- Kristen. Oke, baik, kita buktikan begini. Baik. Coba kita setar dari Yohanes 3:16, karena kita semua pengen hidup yang kekal, benar tidak Pak? Benar. Mau siapapun dia itu, kan? Nah, di dalam Yohanes 3:16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Ya. percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? A, sebagai utusan Tuhan, atau B, sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mana datanya? Karena kita berbicara agama harus berlandaskan data. Mana datanya? Coba kasih. Coba tanya dulu sama yang orang abang-abang ini lagi yang aku cari data-datanya dulu Bang. Iya, cari-cari dulu, kita tunggu. Intinya orang belajar Bible, ya kan, semua itu kan ingin mendapatkan kehidupan abadi. Artinya mendapatkan kehidupan selama-lamanya ya. Hidup abadi itu kan tidak ada kematian. Di Yohanes 17 ayat 3 mengatakan bahwa orang yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Allah yang kita kenal itu siapa? Sudah kenal belum? Kalau kita belum mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu pasti tidak akan mendapat hidup abadi. Gitu loh. Siapa yang Anda kenal? Yesus Kristus sudah Anda kenal. Sebagai apa? Itu sebagai utusankah? Itu sebagai Tuhankah? Gitu loh. Di situ ada dua pribadi yang perlu harus kita kenal. Kita harus mengenal satu-satu Allah yang benar. Allah yang benar yang seperti apa gitu loh. Sudah mengenalkah engkau dengan Allah yang benar? Kalau Anda sudah mengenal Allah yang benar, berarti mendapatkan kehidupan abadi. Hidup yang Kalau kekal. belum mengenal, tidak akan mendapatkan kehidupan abadi. Itu mutlak, real, ada di situ. Ya, Ya, tapi saya gini Bang, bacakan ya, ya. tapi gini Bang. Izin ya. Saya Nah, bacakan ini, Bang. Yohanes 17 ya. Yohanes apa ini Bang? Yohanes
Yohanes 3. 8 ayat 24, Bang. Ayo. Di sini dikatakan, Bang, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Macam mana itu, Bang? Yang kita bicara hidup kekal, Pak, bukan mati. Enggak, tadi kata abang guru ini katanya tadi kalau kita mengenal Allah, katakan kalau kita mengenal Allah, dan ini di sini dikatakan Yesus, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya Aku sudah, adalah berarti- dia itu siapa? Gitu loh. Ya Allah itu. Tidak, Salah, itu bukan. jadi definisikan Allah Bukan. itu, aku adalah dia, aku adalah utusannya, gitu loh. Iya, Mesias. Pinter Bukan kali, Allah pinter. itu, gitu Pinter loh. kali. Aku adalah dia, aku adalah utusannya. Ini loh, semua harus percaya dengan Nggak saya, ada gitu loh. di sini nggak Mana ada ada, dibilang. gitu, emang Bang. ada berani mengatakan bahwa aku adalah dia itu Tuhan. Jadi maksud kau gini, aku tambahi di sini ya, aku tambahi tulisannya, aku adalah utusannya, gitu, aku tambahi dia, aku tambahi tulisannya ya. Mana boleh aku tambahi, ini aku membaca aja nih, yang ada, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maksud Dia aku itu tambahi, siapa? aku tambahi, Dia aku itu tambahi kayak gitu. siapa? Aduh, jangan Dia itu siapa? Ya Allah itu. Itu ada tertulis. Ya, maksud kau ini dia ini siapa? Nah, itu dia. Kita harus artinya definisikan sebelum yang kamu baca itu, sebelumnya kamu baca juga. Jangan hanya ayat itu yang kamu patokkan. Dia itu bukan berarti dia itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Gitu loh. Oke lah, aku coba dulu orang abang-abang. Orang abang-abang ini aja dulu, Bang, ditanya, Bang. Aku agak pusing. Baca gini, masuk Pastor Loning. Dia enggak baca Yohanes 8:28. Padahal kalau dia baca 28:28 itu jelas. Itu yang Bapak bilang tadi itu, barang siapa yang tidak percaya akulah dia, maka mati dalam keadaan berdosa. Gitu kan? Itu Bapak baca seterusnya, akulah dia itu Mesias, utusan Tuhan, bukan Iya, Tuhan. gitu Karena loh. ada narasi di bawah situ, Yesus mengatakan narasi yang di bawah situ. Dia nggak baca Coba habis, Yohanes cuma ayat 8. doang, diambil satu. Coba ya kita baca Pak ya, Yohanes 8:28 ya. Ya. Maka Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia ini siapa? Dia ini bukan Tuhan. Begitu. Karena ketika Anda mengatakan dia ini adalah Tuhan, berarti di sini 28 harus menceritakan tentang Tuhan manusia. Karena di atas sudah anak manusia, hanya besar loh. Nah, dan bahwa aku tidak dengar dulu, dengar dulu. Kalau dibilang Pak. alfa dan Dengar omega dulu. ini gimana ini, Bang? Dengar dulu. Jangan dulu kita loncat kiri, loncat kanan, Pak. Kita bahas ini dulu. Nah, baca seterusnya. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal yang sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ini berbicara tentang dua entitas. Entitas yang terlihat yaitu Yesus, dan entitas yang tidak terlihat yaitu Bapa. Karena Yesus datang ke dunia ini mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Makanya Yohanes 1:18 Yesus di situ dinarasikan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Begitu. Jadi tugas Yesus datang ke dunia menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat. Gitu Pak. Bagaimana cara Yesus menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Dengan mujizat-mujizat yang diberikan Bapa kepada dia. Makanya narasi Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Begitu, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Sifat Tuhan itu memberi, bukan menerima. Yesus ini menerima. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Siapa yang memberi? Bapa. Berarti ada sosok yang tertinggi, yaitu Bapa. Berarti Bapa yang Tuhan. Bukan Yesus yang Tuhan, melainkan Yesus itu utusan Tuhan. Coba Pak JH, boleh enggak Pak JH saya minta tolong baca Yohanes 14 nomor 1. Bang Loding, izin sebentar Bang. Maju. Ya silakan. Di saat Yesus berkata, tidak seorang pun
dapat melihat Bapa, bukan berarti Yesus tidak melihat Bapa, Bang. Yesus melihat Bukan Bapa. itu masalahnya, bukan di situ masalahnya, bukan Yesus melihat atau tidak. Yang maksud saya begini, ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Ya. Berarti manusia itu tidak bisa melihat Tuhan. Yesus Bagaimana? Ya. Iya, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat itu? Ya melalui Yesus, melalui pengajaran-pengajaran Yesus. Jadi Benar, Yesus benar. mengajarkan kepada kita manusia bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Begitu. Makanya Yesus mengatakan begini, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada kepadaku. Apa kemuliaan Bapa kepada Yesus? Yesus datang lahir tanpa ayah. Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Makanya ketika Yesus selesai membangkitkan Lazarus, kan Yesus mengadakan tangan ke langit. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya kisah para Rasul 2 nomor 22 itu kan, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Bapa melalui pelantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Makanya percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 2 nomor 3, apa kata Nikodemus? Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menyertai. Kalau di dalam Islam, jika Tuhan mengkehendaki. Karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yohanes 12:49-50 kan Yesus diperintahkan. Jadi untuk memahami itu mudah. Izin Ya kan? boleh saya menjelaskan sedikit? Ini Bang Loring. Di saat Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, Yesus tidak berdoa, Bang. Dia hanya berkata, bangunlah. Jadi jika abang membawa Lazarus tadi, seakan-akan Yesus harus selalu berdoa kepada Bapaknya. Namun saat membangkitkan anak perempuan Yairus yang tertulis di Markus 5:41-43, Yesus tidak ada berkata seperti itu. Dia hanya berkata, kun, bangunlah, katanya. Oke, baik. Boleh Bapak minta bacakan saya kisah para Rasul 2 nomor 22, Pak? Biar semua netizen 1,4 dengar. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Bisa? Ya, itu yang tentang Lazarus tadi saya akui. Bukan. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Coba baca. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Iya, terbangnya kadang lagi lobit banget nih. Dua Siap. Oke. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dari yang dinyatakan kepadamu dengan mujizat-mujizatnya dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti kamu tahu. Ya. Coba, ketika Yesus membangkitkan anak perempuan itu berarti dengan izin siapa? Dengan izin Tuhan, karena kuasa Tuhan ada padanya. Iya, dengan izin Tuhan. Begitu. Makanya coba Anda baca Yohanes 3 nomor 2. Kompirasikan dengan Yohanes 3 nomor 2 percakapan Yesus dengan Nikodemus ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus. Yohanes 3 nomor 2. Yohanes 3 ya. Itu benar, Bang, tidak cari masalah sebenarnya. Iya, coba baca. Ya, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya. Jikalau Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya Yesus itu kan diatakan Immanuel kan? Kan dia kan firman-Nya. Nah, oke, sekarang begini, berarti di situ ada Yesus, ada Allah, betul? Ya.
Yang mana Tuhan? Yang Tuhan itu kan yang ilahi, Bang. Iya, yang mana Tuhan? Pribadi Yesus, kedagingannya bukan Tuhan. Aduh. Makanya, Bang, gini. Ada yang tertulis, ya, ntar saya cari ya. Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah 2 penyesat. Yohanes 1 nomor 7. 2 Ya. Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah bermuncul. Sebab coba saya sama Bapak Mika kaji ayat ini, Bapak Mika ya. Kita butuh kejujuran di sini. 2 Ya. Yohanes 1 nomor 7. Coba baca. Tadi. Yohanes berapa tadi, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7. Oke, 2 Yohanes 1 nomor 7. Ini menarik kalimat ini, Bang. Iya. Menarik sekali. Yang penting kita pergunakan akal sehat, maka kita akan mendapat kebenaran di situ, Pak. Coba kita pergunakan akal sehat. Semangat. Bapak Mika ini luar biasa, beliau ini. Beliau memang orang ini dari dulu belajar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, kalau saya percaya Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? Oh, tidak sesat. Tidak sesat. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Kalau Bapak Mika meyakini Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, sesat atau tidak? Jadi kalimat di sini yang kita pelajari, siapakah Yesus sebelum menjadi manusia? Sabar. Itu, Bang. Kalau Bapak Mika meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia, sesat atau tidak? Oh, tidak sesat karena itu kenyataannya. Tidak sesat. Coba baca ayatnya ulang. Ntar dulu, itu udah kita baca. Yang jadi pertanyaannya, Bang, siapakah Yesus sebelum datang sebagai manusia? Karena manusia datang tetap sebagai manusia, namun Yesus datang sebagai manusia. Artinya Yesus itu pada mulanya bukan manusia. Itu kalimat ini, Bang. Begini, oke baik. Begini saja Pak ya. Begini saja. Kita tanya siapa Yesus sebenarnya seperti perkataan Bapak tadi. Bapak percaya perkataan Yesus? Iya. Oke baik. Kita tanya Yesus sendiri. Coba baca Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Yohanes 3. Kalau Bapak mau tolak silakan tolak karena itu kitab suci Bapak. Yohanes 3 nomor berapa, Bang? 13. Oke, siap. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Oke, berarti Yesus itu anak manusia, betul? Ya, betul. Oke, apakah anak manusia bisa jadi Tuhan? Anak manusia. Nah, itu gelar. Anak manusia itu gelar. Loh. Aduh. Tolak lagi. Dia kan telah datang sebagai manusia, Bang, kalimat tadi. Iya, ketika dia datang sebagai manusia berarti manusia bukan Tuhan. Karena ketika Yesus datang di dunia sebagai manusia, di tengah-tengah Bani Israel dia mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi gini Bang, berku jelaskan ya Bang ya. Jangan Pak, pakai data Pak. Ya, Bibel tunggu ya, saja Bang, kita ya. masih ragu, Ya, apalagi penjelasan Anda. Oke, tunggu ya. Nah, Pakai data Pak. gini Bang. Yesus itu firman Allah gitu Bang, yang menjadi manusia. Jadi dia manusia tapi di dalam dirinya ada Allah itu Bang. Itu Bang pemahamannya, Jangan Bang. Pak, tidak boleh begitu. Jadi Anda kalau baca abang Yohanes bilang baik. dia tidak Tuhan, bagaimana, dari mana Baik. abang mengatakan itu? Jadi firmannya itu Oke, dibuang. baik, gitu. kita pakai data. Allah itu Baik, kita dibuang pakai dalam data. dalam dirinya. Sabar. Kita pakai data. Anda baca Yohanes 1:14. Kita pakai data, Pak. Yohanes 1:14. Mutar-mutar lagi nih. Kan Anda mengatakan di dalam Yesus itu adalah firman. Ya kita buka data kan. Masa kita pakai data Anda bilang mutar-mutar, berarti data Bibel itu mutar-mutar. Coba Bapak Mika, Ya, Bang. Bapak Mika coba mari kita sama-sama bacakan kepada netizen Yohanes 1:14, baca yang pelan-pelan. Saya mau lihat kalian menemukan keganjalan di situ atau tidak. Coba baca, saya mau lihat ini.
Yohanes 1:14. Itu nomor 14. Oke. Bentar Coba Bang ya. baca pelan-pelan. Ya. Tetep layar, Roy. Tetep layar, Roy. Tetep layar. Roy, Kita taruh ya. tetep layar. Oke. Itu telah menjadi Yang belum absen, absen dulu teman-teman. Absen. Pak Forens. Lanjut, Pak Mika. Lanjut. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, amin. Ada pengganjalan di situ atau tidak Anda baca? Nah, mungkin mengenai anak tunggal. Bukan, begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang apa itu, Pak? Yang diberikan kepadanya. Yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Bapa, Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan? Jika kemuliaan Kan macet. itu sudah sama, Kan ya, macet kan? bukan macet Bang. Sama seperti Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Bapa adalah sang pencipta, Yesus juga Tuhan sebagai juru selamat yang diutus, yang padanya ada kasih karunia. Jadi Bang, jadi kan Yesus ini sebagai manusia datang ke bumi, dia menghambakannya kepada Allah. Tapi kan bukan berarti dia itu manusia biasa. Di dalam diri Yesus itu ada firman Allah itu, Bang. Itu maksud saya, Bang. Begini Bang, abang ini saya lihat abang mau menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan, seakan-akan Yesus ini tidak sadar kalau dia itu Tuhan. Serius Bang? Bukan. Karena Abang ini begini, tadi. oke, kutanya sama Anda, yang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu yang dan berilah kamu makan. Doa itu diajarkan oleh siapa? Yesus. Yesus. Berarti Yesus berdoa kepada Bapa. Iya. Ya, ketika Pak JH berdoa kepada Tuhan Yesus, itu berarti menandakan Pak JH seorang Tuhan apa manusia? Kalau aku ya manusia lah, Bang. Manusia. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa yang di sorga, itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau manusia? Manusia tapi di dalamnya ada roh Allah itu, Bang. Loh, kan kita kan bicara kenyataan, Bang. Memang di dalam dirinya ada roh Allah itu, Bang. Mutar-mutar aja lagi, aduh, JH. Ya kan memang betul, Bang. Di dalamnya kan ada firman Allah, Bang. Pak JH, kalau mau Iya, Bang. bahas tentang firman begini, kita sudah sepakat. Firman itu kan perkataan, betul tidak Pak JH? Firman itu, Bang, banyak artinya, Bang. Bukan perkataan aja, Bang. Kasih data Pak. Nanti Bisa saya kasih jadi. Aduh, mana ya? Aku karena apa pula? Firman itu Allah berfirman, akulah dia, dia adalah aku. Macam mana itu, Bang? Hah? Aku Saya banyak tanya, artinya, Bang. firman itu perkataan atau bukan? Banyak, gak tahu juga lah aku, Bang. Banyak artinya, Bang. Nah, Ini Bang, saya kasih tahu sedikit Bang, izin Bang Ya, ya, Pastor Nuring ya. silakan. Ini. Jadi latar belakang dari Yohanes 1 itu firman Tuhan. Kenapa Yohanes mengatakan firman Tuhan menjadi manusia? Karena Yohanes membaca Yeremia, Bang. Jadi Yohanes itu mengelaborasi Yeremia di situ. Kita lihat di Yeremia 1 ya. Yeremia 1 ayat, kita mulai dari ayat 11 saja. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Nah, ini yang datang firman Tuhan kan bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Nah, ini firman Tuhan ini bercakap-cakap dengan Yeremia, Bang. Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon Adam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Nah, jadi di sini firman Tuhan itu berfirman kepada Yeremia. Dia bercakap-cakap kepada Yeremia. Nah, siapakah firman Tuhan ini? Kita lihat kalau kita mau mulai kristologi utusan, kita melihat dari Keluaran, Bang. Jadi kita tahu ya, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir itu kan Yahweh kan, YHWH kan. Tapi itu bukan Bapa. Kita bisa lihat datanya di Keluaran 23 ayat 20. Biar tidak Kita mulai terlalu dari sini.
Ya, biar tidak terlalu jauh, saya cuma mau memastikan pemahaman tentang Kristen itu, firman itu apa? Apa Firman arti itu Bang tergantung konteks. Kalau dikatakan Allah berfirman, berarti Allah berfirman berkata-kata. Tapi kalau dikatakan firman itu menjadi manusia, berarti itu pribadi Bang, pribadi ilahi. Bukan selalu firman itu pasti selalu perkataan, enggak. Kalau saya Begitu, buktikan di Yohanes 1 nomor 1, firman adalah perkataan melalui kitab suci, Abah percaya atau tidak? Melalui kitab Iya suci. bang, percaya. Tapi firman itu banyak Percaya. artinya bang. Ya, jangan kalau abang, banyak artinya, jangan kenapa abang di kitab paksakan suci? gitu bang. Bukan saya paksakan, kita Iya. kembali kepada data. Ketika Jadi gini, Anda gini, Bang, berasumsi gini, Bang, bahwa gini, Bang. sabar. Firman Sabar, itu sabar, sabar. bang, firman itu Iya, bisa sabar, menjadi sabar. pedang bang, bisa menjadi Iya. pedang bermata dua bang. Sabar. Iya, bisa Firman jadi apa itu saja. juga Firman bisa mengusir itu setan bang. Macam mana itu bang? Firman bisa bisa, mengusir semua setan. firman itu bisa, Pak. Firman itu bisa jadi apa saja bisa. Jadi, Yang penting nah, ada itu dalilnya. makanya firman itu banyak artinya bang. Dengar dulu abangku, Anda ini bagaimana? Anda tidak paham tapi Anda mau ngerocos. Anda mau mengatakan firman jadi ini, bisa saja, yang penting ada dalilnya. Karena kita berdiskusi berlandaskan dalil. Kalau saya buktikan di dalam Yohanes 1 nomor 1 firman itu, di dalam Bibel Anda itu hanya mengatakan bahwa firman itu perkataan. Sementara banyak pendeta-pendeta mengatakan bahwa firman itu adalah pengetahuan Allah, logika Allah, tetapi tidak bisa buktikan dengan data. Yang ada di dalam Bibel, firman itu adalah perkataan. Ini kita pakai data. Kalau sekarang logikanya begini. Logikanya begini bang, dengar dulu. Logikanya begini. Bisakah Tuhan jadi manusia? Bisa. Bisakah Tuhan jadi air? Bisa. Bisakah Tuhan jadi pohon? Bisa. Bisakah Tuhan jadi batu? Bisa. Tuhan bisa semua karena Dia Maha Kuasa. Tetapi pertanyaannya, ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak ada dalilnya, jangan kita paksakan ada dalilnya. Karena berbicara agama harus berlandaskan dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, mulai disitulah Anda putar kata. Akhirnya terputar-putar dari mai laki sampai orang pung laki. Mungkin kalau Bang JH itu banyak apa yang diungkapkan itu doktrin. Kalau kita Bukan kan doktrin. enggak. Iya, itu benar. Bukan doktrin, memang ya kami kan percayakan firman itu kan ya Tuhan Yesus. Ya, cemana lagi? Memang itu di dalam Alkitab kok. Nggak ada aku tambah-tambahin. Boleh Coba masuk ya. kita baca di Keluaran 23 ayat 20 ya. Izin, Bang, ya. Jangan dulu di keluaran bang. Kita selesaikan dulu di satu bang. Karena nanti pingpong bahaya bang. Bahaya. Tabrakan dia. Karena di keluaran di PL juga baik apa pada mulanya pada mulanya Allah menciptakan ini kan, itu kan firman. Ya, Kejadian 1 ya. Sebenarnya begini bang. Jadi definisi firman itu adalah hanya sebatas perkataan, bunyi-bunyian bang, bukan sosok. Ya, jadi suara saya yang Anda dengar ini bukan sosok bang, tapi hanya sebatas perkataan. Nah, apa perkataannya itu? Coba kita buka di Lukas itu, sewaktu Gabriel mendatangi Maria. Apa yang dibawa oleh Gabriel? Adalah firman yang dibawa. Wahai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Muatan pesan ini adalah firman bang, yang dibawa Gabriel dari Bapa di sorga. Itulah firman. Makanya dengan kekuasaan Tuhan, di situ kan dinaungi oleh Roh Kudus kan, akhirnya hamillah Maria. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Saya analogi sedikit begini bang. Saya ingin segelas kopi ya. Ini saya ingin ini saya memerintahkan kepada istri saya, buatkan saya kopi. Ini saya berkata, saya berfirman ya. Saya berkata, buatkan saya kopi. Lalu hasil dari perkataan saya ini jadilah kopi. Bukan saya adalah kopi. Akan gitu bang. Makanya ketika Gabriel mendatangi Maria, Maria berkata di situ, bagaimana mungkin ya Tuhan ya Gabriel, saya kan orang wanita yang belum pernah digauli kan. Apa kata Gabriel? Lu tenang aja, ini urusan Tuhanmu katanya kan. Gampang kok. Akhirnya hamil lah Maria. Begitu. Iya kan. Nah, oke, kita bahas. Ini bahasa sederhananya. Kita bahas Yohanes 1 ya. Firman, Coba kita bahas Yohanes 1, firman Bang, ya. jadi manusia ini gimana? Oke, kita uji. Sabar dulu bang, sabar dulu ya. Kita uji Yohanes 1:1. Tapi teman-teman harus konsisten. Oke. Ya.
Pada mulanya adalah firman. Yang berfirman siapa? Itu belum berfirman. Berarti tidak ada sosok yang berfirman. Kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Yang berfirman siapa? Itu kata benda, bukan kata sifat. Oke, pada mulanya adalah firman. Tidak Kan apa-apa. prologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul? Betul. Allah ini siapa? Bapa atau bukan? Yahweh yang dimaksudnya itu Yahweh. Oke, yang dimaksud Tuhan. Yahweh yaitu Bapa ya. Enggak, Jadi bukan firman. Bapa. Yahweh. Oh, jadi Allah bukan Bapa? Bukan, kalau Bapak Abang bilang Allah itu Yahweh, Bapak Jadi itu Allah Yahweh. itu bang bahasa Arab bang, ya. Bentar Kalau Bang. nama Oke, Ibraninya oke. Yahweh, Yahweh bahasa Oke, Ibrani Yahweh. pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Yahweh. Betul. Oke? Dan firman adalah Yahweh. Ingat, Salah. firman adalah baca ayatnya. Coba diulangin lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Yahweh dan firman adalah Yahweh. Oke. Oke, konsisten. Firman adalah Yahweh. Di Yohanes 1:14, Yahweh menjadi manusia, betul? Betul, tapi Yahweh ini firman itu ya, bukan Bapa. Jadi Iya. Yahweh siapa? Bapa siapa? Yahweh ini Bang, kalau dalam iman kami itu Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah gini aja bang, ini bang, ya. Sabar, belum kelar bang, belum kelar. Baiklah kita menjadikan manusia Aduh, serupa Bang dan Jai, segambar datang dengan kemana-mana. kita. Sabar dulu bang, abang Kita. jangan ke 126 dulu, nanti mentok abang itu di situ. Saya kasih mentok kalau di 126 itu kejadian, jangan. Firman yang telah menjadi manusia. Firman ini siapa? Yahweh. Firman itu Yahweh, betul. Bapa juga Berarti Yahweh telah menjadi manusia. Betul. Yang di sorga siapa? Bapa. Berarti ada Bapa, ada Yahweh. Bapa itu Yahweh juga. Kan sudah jadi manusia. Kan yang menjadi manusia kan firman, Bukan Bapa. bukan. Nah, pintar. Berarti yang menjadi manusia firmannya Bapa. Betul. Bukan Bapa. Tapi firman di artinya sini tuh bukan sabar dulu, Bang, perkataan. sabar dulu. Loh, firman itu perkataan bukan? Bukan. Kan sudah saya bilang. Itu bukan kata kerja. Bukan berfirman, tapi firman, sang firman. Begini saudaraku ya, kita edukasi, dengarkan ya. Di dalam proses terjadinya lahirnya Yesus itu ada 3 fase, Bang. Ada 3 ya. Firman itu melekat pada diri Tuhan, dia sifatnya, sifat untuk menjadikan sesuatu. Saya juga punya sifat, Bang. Sifat untuk menjadikan apa itu sifat saya. Nah, saya ingin membuat kursi. Ini masih ada di pikiran saya, Bang ya, masih ada di pikiran saya. Belum keluar kata-kata ini, baru hayalan. Nah, lalu saya berkata, saya ingin membuat kursi, ya kan? Lalu dibuatlah kursi itu, ya kan? Karena tidak mungkin ada kursi kalau tidak ada proses. Sama dengan Yesus, karena dia mengandung, kan ada proses. Disitulah prosesnya. Sama dengan membuat kursi itu, Bang. Jadi hasil dari perkataan saya jadilah kursi. Hasil daripada perkataan Bapa Yahweh lahirlah Yesus. Makanya abang tadi bilang Yohanes 1:14 bukan Bapa yang jadi manusia, sepakat. Nih, Karena Bapa itu Tuhan langit dan Begini, bumi. Papi. Matius 11:25. Papi, Begitu, Bang. begini Papi. Lanjut. Kita buktikan ya. Firman ini bukan kata kerja ya, tapi dia kata benda. Berfirman. Nggak ada kata ber di situ. Coba kita ikutin teksnya. Kalau tidak berfirman, Bang, tidak bisa jadi sesuatu karena masih ada di pikiran. Tidak bisa kita menjadikan sesuatu kalau kita tidak berkata-kata. Tidak bisa saya meminum kopi ini kalau tidak saya keluarkan suara saya tadi, buatkan saya kopi. Ini hasil dari perkataan saya, jadilah ini. Jadi 3 fase tadi, Bang.
sifat sifat Tuhan itu menjadikan, ya, sifat berfirman. Ini sifat, kata sifat. Masuk kata kerja. Kata kerja itu berfirman. Hasil dari berfirman inilah kata benda. Sudah terjadi sesuatu, ya kan? Makanya Yesus itu kata benda dia. Jadi ada Tapi 3 fase. itu nggak cocok dengan 1 Yohanes. Nah, coba saya tanya sekarang, saya tanya Bang, Kita baca apakah aja Yesus teksnya. adalah ciptaan? Apakah Yesus adalah ciptaan? Tidak. Baca Wahyu 3:14. Kok ke situ lagi? Masih Silakan. Yohanes loh. Udah lari, udah lari. Iya, sabar dulu Bang. Kita biar maju diskusinya. Bukan Biar begitu maju loh, diskusinya. Ini udah lari Sabar cerita dulu. ini, Bang. Udah lari cerita ini. Loh. Tidak, dia korelasi. Dia korelasi supaya maju kita diskusi. Apakah Yesus adalah ciptaan? Nanti dulu ke situ Papi. Ngapain bicara? Enggak, biar selesai kita Bang. Kalau kita stuck di firman habis rokok. Saya sudah bahas itu dulu. Males ya Bang ini. Ini Bang, biar aku bahas, Bang ya. Ya udah kalian lanjutlah. Nah, biar aku bahas Bang, Iya. ini Bang ya. Aku tanya dulu Abang sekarang. Mana duluan Allah lebih dulu atau rohnya? Oh, mana lebih dulu Allah apa lo? Iya. Karena Abang bilang ini diciptakan nih kan, Abang bilang diciptakan kan? Ya, sekarang aku tanya, mana lebih dulu ada Allah atau rohnya? Allah tidak punya roh. Ya, aku nanya, Karena aku roh nanya adalah Bang, ciptaan. aku nanya, mana yang lebih dulu Allah atau rohnya? Mana? Allah lah. Hah? Berarti Allah itu Allah. tanpa roh gitu ya? Allah bukan roh, karena yang punya roh itu hanya makhluk. Berarti Allah itu nggak punya roh gitu Bang ya? Berarti Allah itu ada, nggak ada rohnya gitu ya Bang ya? Berarti kau menyembah roh. Aduh, Allah makanya baca di Alkitab Allah itu adalah Gini roh. loh, Papi. Apa? Kalau kita lihat firman di sini dalam Yohanes 1 itu sering dikatakan iya loh. Kita lihat ya. Firman itu telah menjadi manusia. Iya pada mulai, kalau iya ini kan bukan berfirman. Kata iya ini untuk person, itu untuk pribadi. Masa iya ditujukan kepada saudaraku, kata-kata? saudaraku. Makanya sebelum baca Yohanes 1:14, baca dulu yang 13-nya. Manusia bukan dilahirkan, bukan diciptakan dari kehendak laki-laki, bukan pula dari kehendak daging, tetapi dari Allah. Itu nanti bisa Kita semua dijelaskan, ini dari Bapak. Allah. Baca Yohanes 1:13. Coba buka Yohanes 1:13 Nanti saya itu. jelaskan situ. Tapi ini kan Nah. permulaan Injil Yohanes. Kita baca Yohanes 1, itu judul perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Ini perikop. Jadi kalau kita membaca Yohanes 1 ini pasal 1 sampai selesai, kita nggak boleh keluar dari kesimpulan Firman itu yang menjadi telah manusia itu tidak salah. Itu tidak salah, bukan Bentar firman itu dulu menjadi dong, manusia dulu, adalah Yesus itu adalah apa yang Yesus ucapkan itu ada dari Bapaknya. Kenapa disebut firman? Dia adalah juru bicaranya. Tidak ada yang salah di situ. Iya, tadi kan Nggak ada yang salah. Dibilang apa ini Cara tadi? pemikiran Apa, hamba firman, Anda. Kalau kita apa, baca, firman nggak adalah usah, perkataan. kita nggak usah sampai selesai kita baca. Kita lanjutkan Nah, aja. tadi katanya Ayat 2 firman nih adalah dikatakan. perkataan. Nih, di Firman ayat itu 2 memang dikatakan, adalah perkataan. Makanya perkataan Iya, pada mulanya Iya, tapi tidak itu bersama-sama aja, dengan Bang. Perkataan- Tidak itu Coba kita aja teliti artinya. kalimatnya. perkataan Segala Yahweh sesuatu ada dijadikan melekat di oleh dia. Yesus Dia gitu ini loh. pasti Apa yang person. Yesus bicarakan itu adalah bukan firman dari berfirman Bapaknya. kata Gitu kerja loh. enggak. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Betul, dia, Bang. coba kita ikutin logikanya ya. Dalam dia ada hidup. Apa kata-kata Yesus? Akulah hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini dikatakan dalam Yohanes, dalam dia ini pasti person, gitu loh, bukan kata kerja. Gini aja, biar kita maju deh. Biar kita maju aja. Yesus itu ciptaan atau pencipta? Lari lagi. Oke, biar ku tanya sekali lagi ya. Nah, Enggak, Yesus itu pencipta atau ciptaan? iya, dengar Jawab dulu. aja. Biar ku tanya sekali lagi. Mana lebih dulu ada Allah atau firman-Nya? Aku tanya sekali lagi. Kok Allah atau firmannya? Iya, Bagaimana mau ada? mana lebih dulu ada? Di mana mau melekat itu firman kalau tidak ada yang Bukan. punya? Di mana Tadi kamu akalmu bilang ada kalau dia tidak ada ciptaan sosoknya? atau Aneh gimana? kau ini. Mana lebih dulu ada Aneh kau Allah ini. atau firman-Nya?
Pertanyaan apa kau ini? Iya, tapi kan kau bilang mana lebih tinggi, mana lebih bapaknya, mana Tuhannya, mana Tidak ada itu bang, tidak ada. Sifat Allah itu melekat pada diri Tuhan. Sifatnya Allah itu salah roh. satu adalah Allah itu roh. berfirman. Kau aja nggak paham, roh itu Allah itu roh, kau nggak paham. Berarti kau menyembah roh. Iya, betul. Ah, matilah kau animis semua kau. Iya, memang kau di sini Alkitab ini, Bapak itu adalah roh, Allah itu adalah roh. Ya sudah, berarti kau penyembah roh. Ya udah, Bang Allah Jaha. itu adalah roh. Oke. Macam mana? Bang Jaha. Kau aja nggak tahu. Izin papi, Bang Jaha, kamu paham nggak kekristenan? Nggak paham dia bang. Kalau kamu nggak paham bang, jangan banyak bicara, orang makin salah paham. Ah, Gitu, bahaya. Animisme kau Kalau nanti. nggak tahu, Roh nggak yang tahu. dimaksud. Kita kan yang nggak harus dimaksud maha roh. tahu. Yang dimaksud roh itu kita menyembah itu hal yang tidak kita lihat. Itu definisi Allah adalah roh. Kalau kau bilang Allah adalah roh, berarti Tuhanmu diciptakan. Karena di Bibelmu itu roh itu diciptakan, gitu loh. Makanya saya mau tanya kepada Bang Aryan dulu yang agak-agak ini bang. Yesus itu menurut Anda pencipta atau ciptaan? Coba tengok Itu dulu dulu. bang, apa Yohanes apa bang? Udah diam dulu Yohanes lah, kau 4 ayat penyembah 22, roh, Bang. diam dulu Yohanes 4 penyembah ayat roh. 22. Yohanes 4 ayat 22. Yesus mengatakan Allah itu adalah roh. Iya, enggak apa-apa, kau penyembah roh, sudah sepakat kok kita, enggak apa-apa. Oke, jadi begini teman-teman, Pak Aryan, kalau Anda tidak bisa menjelaskan nggak kepada saya bahwa Yesus itu pencipta atau ciptaan? Oke, kita baca aja Ya. Yohanes 1 ayat 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu jawabannya. Berarti Yesus pencipta. Betul. Silakan dibuka Wahyu 3:14. Iya. Jadi Yohanes ini udah selesai, Papi. Ya. Nanti kita maju lagi. Yohanes 3 Wahyu. 14. ayat Wahyu. Wahyu 3 ayat 14. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Terus gimana? Oke. Ada 3 pertanyaan di situ. Siapa Amin? Siapa saksi setia? Siapa permulaan ciptaan dari Allah? Silakan. Oke. Firman dari Amin berarti firman dari Yesus. Oke, firman dari Yesus. Berarti Amin di situ Yesus, betul? Oke, siapa saksi setia? Saksi yang setia dan benar itu Yesus. Seperti perkataan Yesus, aku adalah kebenaran. Baik, saksi yang setia adalah Yesus. Siapa permulaan ciptaan dari Allah? Permulaan dari ciptaan Allah itu Yesus. Nah, Berarti Yesus diciptakan. ya, Bukan. udah mentok udah. Selesai. Kok gitu namanya? Loh. Selesai kan? Selesai Ini udah. namanya jenis Selesai. literatur triadik namanya, Papi. Jadi Oke, itu siapa? Saya tanya begini lagi, loh. Bang. Saya tanya lagi. Jujur, siapa permulaan dari ciptaan Ya, Allah? ini saya jelaskan sedikit ya. Ah. Ini kan genre dari Wahyu atau jenis literatur dari Wahyu. Itu kan genre eskatologis. Oke, kita harus paham kata-katanya begitu loh. Jadi di sini kan ada 3. Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Ketiganya itu satu gitu loh. Itu jadi tunggal. Kenapa? Jadi- Jadi tunggal. Kok ketiganya Jadi- adalah satu? Ini namanya pola triadik. Entar pula bajai pula kau pulang bilang tritunggal lo. Bajai 3 bannya lo. Ini jelas-jelas lo ini. Bukan saya bilang tritunggal loh, tapi saya bilang ini jenis literatur teknik penulisannya namanya pola triadik. Itu menandakan Oke, pola triadik. gitu loh. Maaf. Yang satu jadi itu sekali lagi. saling menjelaskan. Jadi saksi yang setia itu adalah Amin. Amin itu adalah permulaan dari ciptaan. Tapi permulaan dari ciptaan ini adalah firman begitu loh.
kalau Berarti firman adalah ciptaan. makanya begini loh Pak Bil. Bagaimana sih kau ini? Permulaan dari ciptaan maksudnya di sini itu ada sumber dari ciptaan. Gitu. Siapa permulaan ciptaan? Cara membacanya, memahami kalimat itu bukan seakan-akan dia itu diciptakan dari awal, yang pertama kali diciptakan, bukan begitu. Iya, jadi siapa permulaan ciptaan ini? Ya Yesus ini, gitu loh. Oke, Tapi dia berarti permulaan sumber dari ciptaan, gitu loh. Itu ayat itu nggak usah di inilah. Sebenarnya ayat itu gampang kok. Dari semua belum ada berbentuk. Itu paling pertama kali permulaan itu adalah Yesus yang diciptakan, gitu loh. Aduh Bang, ini mah dalil-dalilnya SSY ini udah jutaan artikel membantahnya ini loh. Iya, iya benar itu Bang. Yohanes 1 tadi kan jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Kita kan sudah stand tadi di poin Yohanes 1. Jadi kita membaca kitab ke belakangnya harus dalam terang itu, kerangkanya begitu loh. Iya. Oke, kita Cuk, ikuti. nih, saya kasih tahu nih Pak Oke. ya. Nanti agak aneh mungkin ini kalian mendengarnya kan. Nih, bagaimana kalau kita membaca di Keluaran ini, nanti kalau kita membaca ini nanti jadi aneh loh kalian memahaminya. Padahal pemahaman bukan begitu. Coba kita baca Keluaran 23 ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di hadapanmu. Ini yang diutus malaikat kan, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ya, ini ceritanya Exodus dari Mesir ke tanah perjanjian kan. Nah, apa kata Yahweh di sini? Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Ini malaikat kan? Malaikat ini tidak akan mengampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Siapa malaikat yang diutus ini? Kita bisa cek di ayat selanjutnya. Inilah yang disebut Kenapa kau lari ke sana? Jauh sekali kau lari ke sana, Bang. Maksudku begini. Jauh. Gak Ya, bisa maksudnya- kau maksudnya samakan perumpamaan konsep buat ketuhanan orang ini. di dalam Contoh. Oke, saya perjanjian tanya, lama Papi, dengan Papi. perjanjian baru. Papi, Bang. menurutmu malaikat Karena yang kau sabar dulu. Karena kalau kau samakan di perjanjian lama Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Lalu diperkuat lagi di Yesaya 40:25, hendak seperti apa engkau menyamakan aku? Lalu Tuhan langit dan bumi berkata di perjanjian lama apa? Tidak ada seorang pun yang sanggup melihat aku. Siapa yang melihat aku pasti mati. Bukan begitu Itu. memahaminya Papi, aduh. Coba. Oke, saya tanya sekarang. Kita Nah, lihat gini di aja sini deh. Papi ya. Ini kan yang diutus malaikat ya. Oke, dalil aja dulu deh, dalil. Jadi saya tidak perlu berasumsi. Buka Kolose 1:15 saja dulu. Kolose 1:15 buka. Ini dalil-dalil SSY lagi. Coba dalil-dalil buka dulu SSY apa? nih, Papi nih. Penciptaan manusia. Ah, gampang itu, manusia gampang lah itu. Ya lanjut. Kalau sesuatu Silakan ayat dibuka. 15 dibuka aja, baca dulu. Yesus Dibuka, itu baca. Apa? Padahal saya mau Low battery. malaikat Please charge. sini itu Yahweh loh. Tidak ada, Bang. Mana ada orang Yahudi percaya. Iya, malaikat yang diutus ini itu Yahweh loh. Jangan, Bang. Saya jangan nafsirkan kitabnya itu. Orang Yahudi itu tidak percaya Iya, Tuhan itu bisa dilihat, Bang. Ya. Kolose tadi, Bang. Kolose 1:15 dibuka dulu aja. Banyak. Atau Bapak Mika Amsal 8 ayat 22 juga ada. Banyak. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa ia itu, Bang? Ia merujuk kepada Yesus. Ya, siapa yang diciptakan itu? Oke, dari yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuhan kan menciptakan langit dan bumi, Pak, yang pertama. Langit dan bumi. Diputar lagi. Enggak, yang sulung yang diciptakan apa, Pak? Bukan ke langit dan bumi. Yang sulung, arti kata manusia itu ada aja di sulung, gitu loh. Iya, Mana itu bumi bisa pemikiran disebut kau itu, sulung? guru.
Itu yang utama, yang pertama kali yang diciptakan adalah Yesus, barulah menciptakan yang lain-lain. Gitu Pemikiran loh. kau itu gak salah, kau itu pemikiran kau itu. Oke, kutanya dulu JH, kau tanggung jawab. Apakah Yesus adalah ciptaan? Ah, ini ayatnya, tunggu ya, jangan dipotong ya. Nah, Kau jawab aja dulu. iya, dengar dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bagaimana itu? Iya, itu kita ada berapa orang? Kita itu maksud kamu malaikat itu masuk kau guru Enggak, ya, Mas. guru. Belum Malaikat ngomong udah itu. bilang malaikat. Marilah Malaikat Ini saya kita, baca Kolose, marilah kita. Kolose 1 ya. Kata kita Sabar. itu sendiri Yang apa berdua, menciptakan apa itu, lebih? yang bisa menciptakan adalah Allah dengan Yesus. Itu aja. Betul, dia bersama Yesus Malaikat Bang menciptakan. JH, Bang JH, tahu nggak si Papi tadi udah sampai ke Wahyu loh, udah di akhir Alkitab itu. Kau balik lagi ke Kejadian 1. Bukan. Tahu, Mereka ini udah nggak mau mengaku sampai di Yesus, ujung nggak- dia balik lagi ke nggak situ. mengakui Yesus orang ini. Balik lagi. Saya Bukan tidak mengakui, Yesus. Bang. Iya, Siapa dia bilang nggak tidak mengakui mengakui Yesus. Yesus itu adalah pedoman, dia adalah guru kita, pengajar yang handal, guru sepanjang Kita udah mau masa. sampai di finish, kau pulang balik dari ke kejadian. Udah berlebihan kita dari Bukan awal. buktinya, karena abang ini lari ke Kolose, entah apa gitu kan. Nah, jadi aku Iya, larikan karena aja. kau taunya cuman kejadian, kau tidak pernah baca di Kolose. Iya, makanya aku tunjukkan juga ini Langsung ke sekalian. awal dia balik. Sudah habis bensin, udah mau sampai, kau ulang pula dari ini. Rokok tinggal 2 batang, kau ulang pula dari kejadian. Iya, jadi kita sekarang ini aku tanya, kita itu siapa itu, Bang? Kita itu di situ, saya sudah pernah tanya kepada orang yang punya kitab, yaitu Yahudi ya. Saya pernah tanya itu Bang Billy, kita ini siapa? Malaikat. Di situ Tuhan menjadikan manusia itu dengan para perangkatnya, yaitu malaikat. Di mana? Makanya Ayo dia pakai tunjukkan kata tunjukkan kita sama di aku. situ. Di mana malaikat menciptakan? Tunjukkan sama aku. Loh, dia Ya, memerintahkan, kan Tuhan tinggal memerintahkan aja. Enggak, Mana tunjukkan siapa? dulu. Gini Bang, kita logika ya Bang ya. Ada enggak Tuhan itu minta tolong kepada malaikat menciptakan langit dan bumi? Ada enggak? Aku Macam masuk akal, masuk akal. Ayo. Ayolah. Jadi kalau presiden mau membangun jembatan, memang dia yang bangun, dia yang nyampur. Makanya jangan pakai Aduh. logika. Ini logika. Dulu ya, dulu ya. Abang tadi dari tadi main logika apa berpikir. Sekarang ku tanya, di mana malaikat itu menciptakan langit dan bumi? Balik ke kejadian Tunjukkan sama lagi ya, aku. pusing. Ke kejadian lagi kau, aduh, hai. Ya aku istirahat dulu lah Papi ya. Lanjut ya. Thank you. Aku juga Bang izin Masuk. turun dulu. Oh, udah. Tapi sebenarnya saya mau dengan Pak Mika ini diskusinya santai, enak Pak Mika ini kan. Kalau si JH ini longor dia. Udah lobet aku Bang, maaf ya Bang ya. Aku izin turun Bang ya. Oke Pak Mika, tari udah. Sambil cas. Ya, sambil cas saja. Ya. Terima kasih banyak Bang. Tapi Pak Mika saya sepakat, kalau Pak Mika ini enak dia host. Beliau ini ya memang lagi cari kebenaran. Dicarilah terus Pak Mika ya. Gampang kok, nanti ketemu Bang. Amin. Ketemu abangku. Jadi apa kata Pastor Loading, apa saya kutip perkataan Pastor Loading ini Bang. Kerugian yang paling terbesar pada diri manusia bukan kita kehilangan istri, harta, benda, anak, dan pangkat dan jabatan, bukan Bang. Tetapi kerugian pada diri kita Bang ketika kita mati dalam keadaan tidak bertuhan yang benar. Karena dunia ini hanya ada tempat meninggal, betul ya Pak Mika ya. Tapi tujuan kita itu di akhirat. Sebenarnya begini Pak Mika, sedikitlah. Islam dengan Kristen ini Pak, nanti ujungnya akan bersatu. Di hari nanti, akhir-akhir kiamat Bang, kita akan bersatu. Percaya sama saya Bang. Ya. Kristen menanti datangnya Mesias, yaitu Yesus. Islam menanti datangnya Mesias, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sosok yang sama. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang mana mau diikuti kan, sebagai Mesias atau sebagai Tuhan. Nah, gampang kok Pak. Kalau Yahudi sudah hilang dia, sudah masuk neraka dia. Antara Kristen dan Islam nanti Bang. Karena kita menunggu sosok yang sama, yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, sosok yang sama. Di dalam Islam, pemahaman kami, Nabi Isa alaihissalam
diturunkan kembali oleh Allah untuk meluruskan kembali ajarannya, di mana telah terfitnah bahwa dia adalah Tuhan, adalah ibunya adalah Tuhan. Nah, ini dia akan datang kembali. Nah, tergantung kita nanti Pak Mika ya, yang mana mudah-mudahan kita bisa sebenarnya bisa bersatu sih sebenarnya Pak. Kan ujungnya aja kita lihat. Ujungnya Bang. Betul ya? Betul Bang. Mika ya? Oke, siap-siap. Oke. Bang, aku izin turun Bang ya. Terima kasih banyak udah dikasih diskusi. Ya, makasih Pak Mika ya. Iya Bang, siap-siap. Ya, jadi siapa nanti teman-teman nanti di tap-tap dulu karena setengah 5 nanti ada yang mau mualaf. Tapi Pi, kalau statement Papi tadi itu agak sedikit mengganggu nih. Tapi yang mana? Coba. Kalau menurut Bible itu orang menyembah berhala, kalau menyembah itu nggak ada kata ketemu. Habis dia. Pada ujungnya nanti Bang, pada ujungnya kan kita akan melihat Bang. Babilonia. Sabar. Nanti kan Yesus datang nih, atau Nabi Isa nih datang nih. Kita lihat nanti kesaksiannya dia ini. Apakah dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, orang menganggap Apakah dia sebagai Tuhan itu habis. Berarti orang yang pada saat itu pasti dia beralih. Oh, ternyata bukan Tuhan. Nah, ikut dia, karena nggak mungkin dia mau paksakan. Telat Bang, udah telat. Kalau di Islam tidak Bang. Di Islam tidak, itu tanda-tanda. Kalau Itu pemahaman Islam. di kekristenan itu udah telat Bang, seperti pembelajaran pada zaman air bah, Nabi Nuh. Loh, dia kan masih ada 1000 tahun. Oh, itu beda lagi Bang. Itu setelah Armageddon. Dia datang nggak? Yesus itu Coba. udah datang duluan. Iya, dia datang duluan, tapi Datang belum kiamat duluan. dong. Itu namanya Armageddon Bang. Armageddon itu 1000 tahun itu adalah orang-orang yang setelah orang adil benar maupun orang tidak adil benar kan akan dibangkitkan. Masa Itu udah transisi ini itu fasenya udah beda Bang. coba. Ya, fasenya dunia sekarang itu sudah hancur. Datang Yesus itu membangun dunia baru. Yang dibangkitkan ini orang yang gitu. Itu orang-orang yang adil benar gitu loh, yang mendapat fase itu. Tapi orang-orang yang menyembah berhala tidak mendapatkan fase itu. Kemana mereka? Habis dibinasakan. Fase 1000 tahun ini ngapain? Fase 1000 tahun itu adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, yang masih belum mengenal Yahweh. Kan ada tuh orang-orang yang belum mengenal Yahweh. Nah, itu nanti akan dikenalkan. Nah, setelah mereka diajarkan selama 1000 tahun, mereka tidak percaya, itu namanya kematian kedua. Kematian kedua itu tidak berarti ada mendapatkan kehidupan transisi abadi. Bang. Ada transisi di situ. Betul. Orang sempat berbalik. Tapi orang yang sekarang ini tidak mendapatkan. Kalau dia tidak percaya kan kepada mati. Yahweh, tidak percaya kepada Tuhan. Bukan gitu. Orang sekarang nggak apa-apa. Oke, masa kita mau hidup sampai dia datang lagi? Kita tidak tahu ya. Yang saya tanyakan, di fase 1000 ini kan ada orang yang masih hidup tidak percaya di sini. Tetapi setelah Yesus datang, tidak Bang. Apakah semua orang sudah percaya di fase itu? Enggak, orang yang tidak percaya itu akan binasa. Iya, tapi kalau sudah percaya dari tidak percaya. Yang percaya itu akan selamat melewat fase itu. Orang yang percaya, 1000 tahun. contohnya gini, sekarang ini kita kan belum melewati 1000 tahun Bang. Belum. Ya kan? Kita ini sekarang ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yahweh. Misalnya orang yang tidak percaya kepada Yahweh, itu orang-orang yang dibinasakan, gitu loh, kata Bible. Gitu loh. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yahweh kan selamat nih. Nah, selamat ini nanti kan orang-orang itu kan akan dibangkitkan. Orang-orang yang dulu tidak mengenal Yahweh, kan banyak yang tidak mengenal Yahweh. Nah, itu akan dibangkitkan. Sama orang-orang yang sudah meninggal yang mengenal Yahweh, yang meninggal duluan tapi dia udah mengenal Yahweh. Nah, itu akan dibangkitkan. Makanya di situ orang-orang adil benar maupun orang-orang yang tidak adil benar akan dibangkitkan. Gitu loh. Tapi orang-orang yang menyembah berhala pada fase ini tidak akan selamat Bang, menurut Bible. Tunggu.
orang-orang yang menyembah berhala pada fase 1000 tahun itu, Mbak, ya kita kan? bicara yang ini Apakah dulu, orang Bang. Yang bicara sekarang, Ah. Bang. Kita bicara dunia sekarang, Bang. Ini Kuandi, Taruhlah Kuandi, dia datang. Ini nyembah berhala ini maksudnya menyembah anak manusia kan? Betul. oh yang menuhankan Yesus. Iya. Itu tidak akan selamat. Oh. Kata Bible. Oh, kata Bible. Mana buktinya? Kata Bible. Datang, halo Karyana, how are you today? Buktikan dong. Masa menyembah Tuhan berhala? Itu kan di Yohan di Matius 7 ayat 20 berapa tuh? Itu kan ada itu. Hai Apa katanya? orang-orang, ya kan? Yang memakai mukjizat demi namaku, ya kan? Semua itu. Pergilah kau, hai pelaku setan, nyalah dariku, aku tidak mengenal engkau. Itu kan udah tertulis. Mana mujizatnya? Yang melakukan mukjizat itu siapa? Ya memakai nama Yesus ya. Pendeta Advent. Itu yang dimusnahkan. Pendeta Advent yang sering bermujizat itu kan, pendeta Advent. Sungguh salah arti terlalu. Artinya di dalam 1000 tahun itu adalah melewati masa ini. Karena Jadi sosok Yesus itu siapa bagi kalian? Wandi. Yesus Ya, itu adalah penciptaan. utusan, dia Manusia adalah biasa. putra Allah, manusia. Nah, setelah dia di surga, dia diangkat, ya kan, menjadi seorang raja, yaitu untuk menjadi raja hanya 1000 tahun. Setelah selesai 1000 tahun, akan dikembalikan lagi kepada yang penguasa. Dia suri Yang toladan punya nggak dia. bagi manusia? Suri toladan nggak bagi manusia? Oh iya dong, dia kan guru. Kalau suri toladan berarti mengikuti menuhankan udah sama itu kalau udah suri toladan. Mengikuti bukan berarti menuhankan. Itu salah. Dikembalikan apaan? Ya. Emangnya apaan? Dikembali pinjam-pinjam gitu. Itu kan ada di buku Wahyu. Selama 1000 tahun. Memanglah. Penguasaan Yesus itu akan dikembalikan kepada lanjut, Bapa. Ada Korintus dalilnya. 15. Ada Ada 1 dalilnya. Korintus 15:24. Baca itu. Baca dulu secara keseluruhan baru mengerti. Baik. 1 Korintus 15. Nggak bisa comok-comok satu ayat. Oke. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ingat. Kemudian tiba kesudahannya bila mana Yesus menyerahkan kerajaan Allah kepada Bapa. Diserahkan kembali. Haleluya. 1 Korintus 15:24. Ya, selamat. Emangnya dipinjam-pinjam kerajaan? Diberikan. Itu diberikan penguasaannya Berikan kepada sementara Yesus gitu. selama 1000 tahun. Nah, setelah semua sudah selesai, semua sudah apa yang kehendak Allah itu sudah terlaksana, itu akan dikembalikan ke Terlaksana yang punya. apaan? Yang mana? Jelaskan dulu apa yang terlaksana. Terlaksana itu adalah sekarang pun fase ini adalah masih Yesus sudah jadi raja kan. Nah sekarang ini yang diberikan kekuasaan kepada Yesus gitu loh. Kekuasaannya diberikan kepada Yesus hanya 1000 tahun. Setelah 1000 tahun semua sudah selesai, akan dikembalikan ke yang punyanya gitu loh. Gak baca Bible dia, Kwandi. Gak baca dia. Padahal baca Bible karena itu baca harus jadi penuh tahu. hikmat. Harus dipenuhi Roh Kudus. Baru baca. Gitu ya. Halo Pak PVC Muslim Kristen. Ya, Pagi. sekarang kan bukan fase sekarang. 1000 tahun itu adalah 1000 tahun setelah Armageddon. Setelah hari penghakiman Allah. Itu kan ada fase 1000 tahun. Di bahasa Alkitab adalah Yesus itu akan diikat gitu loh ke jurang yang paling ke dalam. 1000. 100 tahun 1 abad. Masih 10 abad lagi. Lama juga ya transisinya ya.
Bukan. Setelah fase ini, Pi. Setelah hari penghakiman, itu kan ada masa 1000 tahun. Ya. Halo Pak PVC. Muslim Kristen. Halo. Ya, Muslim Kristen Bang. Tritunggal. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? 3 ya. Maksudnya Tritunggal apa nih? 3 ya, 3 tapi 1 ya? Ya, 3. Ya. Siapa yang 1 itu Bang? Yang 1 Allah. Bukan Yesus. Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Allah. Bapak Roh. Bapak Roh Kudus. Iya, jadi yang Allah Bapa atau Yesus? Yahweh. Oh, yang Allah Yahweh. Iya. Bukan Yesus ya? Sama aja itu, Pak. Oh, berarti ya Yesus adalah Yahweh. Iya. Berarti yang disalib Yahweh. Yesus. Agak lain Bapak itu Kok ya. jadi kayak Mikana pemahamannya? Iya, jadi Ini yang disalib maksudnya itu, Yahweh atau bukan? maksudnya itu Gibran itu Prabowo. Coba Pak Visi. Maksudnya yang 1 itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Yesus. Berarti yang disalib Iya, sama. Oh. Wah, Yahweh mati. Mau ngomong apa lagi kita nih, host? Mati Yahweh. Jangan dong, Bang. Kekal. Yang jelas kekal. Tunggu dulu, Bang. Yahweh mati itu saya mau sembah apa? Waktu mati Yahweh, Tuhan di dunia siapa, Bang? Mati sempat 3 hari Yahweh lu. Mati orang Yahudi nggak ada Tuhan dong, Pi. Bapak di Pernah sorga. nggak ada Tuhan? Bapak di sorga. Oh, ada Yahweh, ada Bapa di sorga. Iya. Antara Gak lain, Pak Visi. Coba yang benar, Pi. Apalagi Tanya, Pi. lebih kacau lagi nih. Yang ketawa Kondi. Bukan, Makasih maksudnya banget. papi nanya yang benar, papi nanya. Iya. Iya, jadi ketika Yahweh mati, berarti Bapa tidak mati. Iya. Bapa waktu Yahweh mati, Bapa tidak mati. Iya. Apakah Bapa adalah Yahweh? Gimana maksudnya? Sewaktu Yahweh mati, berarti Bapa tidak mati kan gitu. Iya. Nah, apakah Bapa adalah Yahweh? Ya tetap Bapak di sorga itu, Pak. Siapa? Yang kekal abadi. Siapa itu Bapa yang di sorga? Siapa itu? Ya, Yahweh. Yahweh kan mati. Kan mati tadi. Coba Bang, coba. Bapa di sorga tidak mati. Ya. Yang disalib Yahweh. Bagaimana ini abang ini? Yang disalib Yesus. Bukan Yahweh. Yang Agak lain. disalib Yesus, yang mati Yahweh. Gimana ceritanya? Gimana abang ini? Nanyanya muter-muter terus, Pak. Iya, lagian Anda 3 sih. Coba bilang 1 saja. Siapa Tuhan menurut Yesus? Bapa di sorga. Bapa. Selesai kita. Nggak ada pertanyaan. Coba saya tanya, abang ini kan Kristen juga nih, Pak Guru Gembala. Siapa Tuhan menurut Yesus? Ya Pak Guru Yahweh. Gembala.
Yahweh. Berarti bukan Yesus ya, Tuhan ya? Oh, bukan. Bukan. Nah, menurut Pak Visi, siapa Tuhan menurut Anda? Bapak di sorga. Bapa di sorga. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus itu penjelmaan dia waktu di bumi jadi manusia. Lu pikir babi ngepet? Adanya ada begini. Bagaimana ada menjelma? Coba luruskan dulu. Pak ini Pak Visi. Iya, iya. Kalau kamu larikan ke konsep penjelmaan, bahaya. Itu larinya ke konsep pagan. Pagan. Karena konsep pagan itu menjelma, berteofani, menjelma. Terus gini atau Pak, ada yang saya mau berinkarnasi. tanya. Saya nanya gantian. Tanya aja deh. Iya, tanya aja deh. Untuk di Al-Quran itu surat Al-Insan ayat 2 itu gimana itu pengertiannya itu? Yang dimaksudnya itu? Apa itu bunyi? Apa itu Bang? Yang manusia diciptakan dari air mani itu. Iya, harus dari air mani. Masa dari air comberan? Abang ini ada. Tapi kan asal mulanya katanya Adam itu diciptakan dari apa? Tanah ya? Dari apa itu? Iya, kita semua ini Bang, manusia ini berasal dari tanah. Semuanya manusia berasal dari tanah. Nabi Adam alaihissalam dia berasal dari tanah ya. Terus nah kita juga ini berasal dari tanah Bang. Yang di sama. Pengertian surat Al-Insan ayat 2 itu apa itu? Dari air mani. Iya, setelah kita makan. Ini prosesnya Bang ya. Kenapa saya bilang kita juga ini dari tanah? Begini Bang. Ibu saya kan makannya buah, makannya nasi, makannya apa. Dia kan padi itu kan tumbuhnya di atas tanah. Berarti padi ini mengambil makanan dari tanah. Kan gitu itu awalnya Bang, ya. Lalu kita makan, ibu saya makan. Lalu dengan saripati dan apa-apanya semua itu jadilah itu tadi. Jadilah sari-sari itu, yaitu ya sebagian ke air sperma itu, air mani itu. Nah, jadilah kita. Gampang kok Bang. Gitu. Makanya kita semua ini ya dari air itu Bang, nggak dilepein, nggak tahu lah kalau gembala cinta ini dilepein. Apa? Silakan Bang. Bahan baku manusia ini bahan baku dari tanah. Nah, terkait masalah dasarnya. terkait masalah air mani, tulang sulbi itu proses biologisnya begitu prosesnya Bang. Sama ketika kita mau minum jus, prosesnya itu loh diperas di apa jadilah dia air. Tapi pada dasarnya dia dari tanah, ya kan? Nah, gitu Bang. Terus gini. Ada lagi Bang? Semua jus bahan bakunya adalah air. Nah, jadi jus itu proses biologis. Tuh. Itu kalau senjatanya Muslim itu kenapa Yesus itu katanya utusan ya? Ya memang utusan. Di Bible juga utusan, bukan Tuhan. Bang Plafon ada kitab di situ? Ya. Ada kitab di situ Bang? Ada kitab di situ? Ada kitab? Oh, enggak ada, saya pegang satu HP ini. Oke. Ini saya kasih PR Bang PVC ya. Ya. Bang PVC nanti baca Yohanes 17 satu perikop. Itu aja dulu. Yohanes 17 satu perikop itu tinta merah semua. yang saya ingat itu Yohanes 17 ayat 3.
Iya. Iya. Ya sudah. Itu salah satu. Jadi untuk Tapi salah kalau boleh satunya itu Bang, dijelas, gampang satunya sebenarnya. baca. Yohanes 5 Iya, gampang sebenarnya Bang. ayat 30. Ya, Saya betul. 17:8 banyak kok Bang, banyak. Jadi menurut Anda Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, gimana ya? Ya gitu deh. Di Alkitab utusan ya. Ya, Iya. kalau menurut Bible, Yesus itu adalah utusan. Kalau menurut pendeta, Yesus adalah Tuhan. Nah, tinggal ikut mana? Ikut Bible atau ikut pendeta? Silakan, gampang kok ya. Ya, kalau kita mau cari tahu siapa Yesus, tanya langsung sama orangnya. Tanya langsung. Kita tanya, Yesus, kamu ini siapa? Aku ini adalah utusan. Habis itu kita tanya, utusan kepada siapa? Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Kita tanya lagi, apakah kamu diutus kepada seluruh dunia? Tidak. Aku berdoa bukan untuk seluruh dunia, melainkan aku hanya berdoa khusus untuk Bani Israel saja. Ya. Gitu, Abangku. Iya, iya. Nah, pertanyaannya Yohanes Pak 17, Visi nomor 9. Baca Bible Bang, sering-seringlah baca Bible ya kan? Ya karena kebenaran itu Bang. Hati-hati Bang, ini sudah di penghujung kiamat ini Bang. Sudah penghujung ini. Jadi lebih banyaklah kita membaca firman Tuhan. Dekat lagi. Ini udah penghujung. Ini kesengsaraan besar udah menanti nih. Sudah menanti. Ini maaf ya Pak ya. Iya ya Pak. Kenapa kalau Muslim kalau menghujat non Muslim itu jarang sekali penistaan. Sekali non Muslim menghujat Muslim, mudah kali kena penistaan. Contohnya apa, Kami ini Pak? bukan menghujat Bang, kami ini membaca. Jadi apa yang kami sampaikan itu berdasarkan data di Bible. Contoh, saya tanya sama Abang. Ini contoh ini ya. Apakah Yesus terkutuk? Yesus terkutuk. Ya enggak lah. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang terkutuk digantung di kayu salib? Itu di mana itu ngambil datanya itu? Galatia 3:13. Galatia 3:13. 13. Nanti saya Ya, dicatat Bang, dicatat. ya. Dicatat ya. Tapi sebenarnya saya nggak pakai ayat itu Bang, karena tidak mungkin lah. Karena Yesus ini adalah anak yang dikasihi oleh Bapaknya. Itu kan tulisan Paulus ya. Kalau Yesus itu Bang, kalau di Bible dia itu dimuliakan oleh Bapaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Yesus itu orang baik, nggak mungkin lah sampai terkutuk gitu karena hukum Taurat. Tidak. Nggak mungkin. Tidak, Bang. Ya, tidak. Yesus itu tidak kutuk karena Ya. hukumnya. Hukumnya aja dikutuk gitu loh. Bukan Yesusnya. Cuman rancu juga nanti kok Andi yang turunkan hukum bapaknya kok. Iya, hukumnya. Hukum itu Rancu. hukum kutukan. Bukan Yesusnya yang dikutuk. Tapi rancu kok Andi, yang turunkan hukum Taurat kan bapaknya. Betul. Tidak salah. Iya. Tapi bukan Yesus yang dikutuk, tapi hukumnya. Berarti Hukum kutukan. yang mengutuk. Nah, siapa yang mengutuk? Yesus kalau gitu. Anak durhaka dia. Enggak ada kata Bahaya, durhaka. Bandi. Enggak ada. Saya bisa menjabarkan.
Coba abang jabarkan Galatia 3:10. Iya, itu karena Apa hukum. maksudnya Hukum itu adalah hukum kutukan gitu loh. Jadi apa yang Yesus kata di Bible itu kan, yang di tiang salib itu bukan Yesusnya yang dikutuk, itu hukumnya yang dikutuk gitu loh. Siapa yang mengutuk hukum Taurat itu? Yang menghukum Taurat itu karena apa? Hukum Taurat itu kan dia memang harus balance, Bang. Iya, siapa yang mengutuk hukum Taurat itu, Bang? Yang mengutuk hukum Taurat itu adalah yang memberikan hukum itu, betul. Tidak salah. Halo Bang. Halo Bang. Berarti ngutuk diri sendiri? Ya enggak dong. Kenapa hukum? Iya, siapa yang mengutuk hukum Taurat? Itu kan hukumnya. Hukum dengan yang memberikan hukum itu kan beda, Bang. Bang Jul, sabar. Oke. Saya tanya dulu ke Andi, yang turunkan hukum Taurat itu siapa? Itu Bapa Yahweh lah, udah pasti. Siapa yang mengutuk hukum Taurat? Itu kan kutukan hukumnya. Hukum itu adalah hukum yang kutuk gitu loh. Iya. Berarti apa hukum ini muatannya kutuk? Muatannya. Artinya hukum ini. orang ya kan, yang memberikan hukum itu adalah hukum kutukan. Ada hukum kutukan itu adalah kita manusia itu melanggar hukum itu adalah hukum kutukan. Ya datang ya sebagai juru selamat adalah untuk menggantikan atau untuk